Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah, kami memujinya, memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak akan ada yang menyesatkannya, dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak akan ada yang memberinya petunjuk. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya. Para santri sekalian, santri Banin dan santri Banat yang semoga selalu dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada hari ini di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Ini adalah kajian, insyaallah kajian perdana kita, khususnya adalah kajian remaja. Ya, insyaallah kajian ini akan kita rutinkan 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali, yang temanya tidak lepas dari remaja. Untuk di awal pertemuan kita pada kesempatan hari ini, kita akan mengambil tema tentang bullying. Ya. Mungkin teman-teman atau anak-anak sekalian semua pernah mendengar istilah kata bullying. Ya. Dan ini istilah ini sudah tidak mungkin sudah familiar dan sudah sangat kalian tahu ya kondisi-kondisi yang ada di pondok mengenai bullying. Baik. Ada yang tahu apa itu bullying? Ayo angkat tangan, apa tahu? Angkat tangan. Apa bullying? Menjatuhi mental seseorang. Boleh, bisa. Apa Hasdan? Hasdin? Hah? Menghina orang lain. Bisa. Mana yang lainnya? Angkat tangan, angkat tangan. Bullying atau perundungan. Menurut kalian, gak apa-apa menurut kalian, menurut apa yang kalian pahami? Mencaci, mencela, boleh. Sekarang kedua ya. Terus, ya apa lagi? Gimana? Memukul, boleh, secara fisik berarti. Terus apa lagi? Ayo, mana yang kelas 3 SMP? Kelas 1 SMA mana? Coba. Ya, apa yang tunjuk sana? Siapa? Baik, perhatikan ya, yang di Banin maupun di Banat. Bullying atau perundungan yang selama ini yang kita ketahui adalah segala perilaku yang merupakan tindakan kekerasan baik secara fisik atau secara mental dan juga secara verbal yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang tujuannya membuat tidak nyaman orang lain. Ulangi, bullying adalah segala perilaku yang merupakan tindakan kekerasan baik secara fisik atau secara mental dan juga secara verbal. Apa tuh verbal? Secara lisan, ya, secara ucapan, yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang tujuannya membuat tidak nyaman orang lain. Seperti apa contohnya? Secara fisik apa? Memukul, menendang, nempeleng, apalagi? Hah?
dicubit, dijambak, ya. Kemudian kalau secara verbal apa? Contohnya, mengolok, mencela, ya. Kemudian menyebut atau memanggil nama orang tuanya atau memberikan nama julukan-julukan, ya. Memanggil dengan nama julukan-julukan, yaitu secara verbal. Ya. Jadi bullying ini dibagi menjadi beberapa bentuk ya, adik-adik ya. Yang pertama adalah fisik. Yang kalian ketahui tadi, seperti apa tadi fisik? Bullying secara fisik. Memukul, menendang, mendorong, apalagi menampar, menjambak, mencubit, kemudian merusak barang orang lain juga sama ya. Merusak barang orang lain. Kemudian yang kedua secara verbal. Apa secara verbal tadi? Secara lisan. Mengejek, mengancam, kemudian memanggil dengan panggilan yang buruk, dengan julukan-julukan, ya, kemudian memanggil nama orang tuanya, ya. Itu secara verbal, jadi secara lisan. Nanti kita akan bahas dampak-dampak bagi korban maupun dampak bagi pelaku. Nanti kita akan bahas di akhir ya. Kita bahas dulu bullying dibagi beberapa menjadi bentuk. Tadi yang kedua, yang ketiga apa? Sosial atau bullying pertemanan. Jadi bullying secara sosial. Biasanya ini dia mengajak orang lain untuk mengejek, ya, menjauhi orang yang dibully. Dosa usah dekatin itu orangnya apa gitu, kita dosa usah dekatin, jauhin aja. Ya, mengajak orang. Dan biasanya sosial bullying ini lebih banyak dilakukan oleh wanita atau anak-anak perempuan, ya, anak-anak perempuan. Jadi dia berusaha mengajak temannya untuk menjauhi, ya, memusuhi, ya. Bisa jadi disebabkan karena mungkin ada sebab-sebab bullying itu macam-macam ya. Ada mungkin ada iri, ya. Mungkin iri ini bisa, wah anaknya pintar, dia iri, atau mungkin iri dalam hal suatu barang kepemilikan, ya, dia iri. Kemudian dia pintar, kemudian iri. Jadi pelaku ini ada sesuatu yang nggak disukai. Ya. Sebenarnya ini ada suatu penyakit psikologi sebenarnya. Ada sesuatu penyakit. Dia tidak menyukai hal-hal yang ada pada diri temannya. Ya, seperti itu. Kadang-kadang juga bawaan dari lingkungan di rumah. Ya, mungkin kurang perhatian di rumah. Ya. Kemudian juga bisa jadi dia pernah jadi korban. Ya, pernah jadi korban. Baik, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ada namanya cyberbullying. Apa itu cyber? Kalian yang biasa di medsos ya. Soalnya temannya lagi pasang status. Ini saya lagi liburan di mana? Di pegunungan. Padahal cuma di belakang rumah aja, akhirnya dibalas. Gitu aja, orang cuma di belakang rumah aja, gayanya aja ngomong di pegunungan, atau mungkin dengan status-status yang dibalas dengan status-status yang membuat yang menulis status itu jadi malu karena dibaca orang lain kan, Nah, itu contoh dari cyberbullying. Kita ulang lagi, apa yang pertama tadi? Fisik, contohnya. Ya, nendang, mendorong, menjambak, mencubit, ya. Kemudian merusak barang orang lain. Yang kedua apa tadi? Secara verbal atau secara lisan. Contohnya mengolok, mengejek, memanggil nama dengan sebutan nama orang tuanya dipanggil, ya. Atau memanggil dengan julukan-julukan. Apa pas? Biasanya julukan apa? Yang sering gitu. Nah, biasanya kita sering dengar ini julukan-julukan, kalian memanggil temannya dengan nama julukan-julukan. Nah, ada yang memanggil dengan nama hewan, ya, nggak boleh ya seperti itu ya, nggak boleh. Itu bagian dari bullying secara verbal atau lisan. Kemudian yang ketiga, sosial atau bullying pertemanan, ya.
yang biasanya dia mengajak orang lain, ya, mengajak orang lain untuk mengintimidasi orang lain atau berusaha menjauhi, ya, memusuhi, tapi mengajak teman, ya, mengajak. Kemudian yang keempat, cyber bullying atau lebih banyak di medsos, ya, di internet, ya, di status yang kalian di Facebook atau di WhatsApp, ya, seperti itu. Nabi Muhammad SAW melarang dari menyakiti dan mencela sesama. Ya. Jadi Rasulullah pun sudah melarang, ya, perbuatan bullying secara fisik maupun secara verbal. Ya. Rasulullah SAW bersabda, ya, sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim adalah bentuk kefasikan dan memeranginya adalah bentuk kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Jadi, anak-anak sekalian, setiap pembicaraan yang mengarah kepada terjatuhnya kehormatan seorang muslim tanpa haknya atau perbuatan yang menjadikan seorang muslim tersakiti, ya. Ya, ada teman-teman kalian karena ucapan lisan kalian dan membuat teman kalian tersakiti, maka keduanya merupakan bentuk keharaman yang secara tegas dilarang di dalam Islam. Ya. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditertawakan karena tidak sengaja pakaiannya tersingkap, tersingkap dan terlihat betisnya, ya. Betisnya itu kecil sekali, mungkin kayak betisnya siapa ya di sini? Udah usah disebut, ya, nanti jadi bully lagi nanti disebut. Ya. Jadi tidak sengaja tersingkap betisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tersingkap dan ditertawakan oleh sahabat-sahabat yang lain, teman-teman yang lain. Kemudian Rasulullah melihat, kemudian menegur orang-orang yang menertawakan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Rasulullah? Demi Allah, jika kakinya diletakkan di timbangan hari kiamat, niscaya ia akan lebih berat dari gunung Uhud. Ya. Di sini bukti bahwasanya kita ambil pelajaran dari hadis ini, bahwa Rasulullah SAW sangat membenci umatnya yang mencela sesamanya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga melarang umatnya dari melakukan perbuatan yang berpotensi menjatuhkan kehormatan seorang muslim seperti perbuatan ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Kemudian juga melarang keras umatnya yang gemar membuat desas-desus atau namimah, mengadu domba. Ya. Sebagai seorang muslim yang bertakwa atau seorang santri, yang santriwati, kita diperintahkan oleh Allah untuk berkata-kata yang baik kepada sesama manusia. Dalam surat Al-Baqarah ayat 83 Allah juga berfirman, wa qulu linnasi husna, ya. Dan berkatalah kalian kepada manusia dengan perkataan yang baik. Dan sekarang kita mulai berbicara, berbahasa dengan perkataan-perkataan yang baik. Karena Allah menyukai hambanya yang bertutur kata baik, tidak mengumpat, ya. Bahasa-bahasa apa itu? Anjir apa itu? Ancur apa? Nah, itu sering itu Ustaz dengar itu, kita dengar itu, ya. Bahasa-bahasa seperti itu. Nggak boleh seperti itu, ya. Di dalam Quran surat Al-Isra juga Allah berfirman, katakanlah kepada hamba-hambaku supaya mereka berkata dengan perkataan-perkataan yang baik dan benar. Jadi banyak sekali, ya, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dari Al-Quran, banyak sekali kita temukan ayat-ayat yang mengatakan bahwa kita harus dianjurkan berkata yang baik dan tidak boleh mencela sesama manusia. Tapi kadang gini Ustaz, saya kan cuma bercanda. Ya. Bercanda Ustaz, bercanda. Bercanda boleh, tapi ingat, selama candaan itu tidak
menyakiti yang dicandai, itu tidak bullying. Tapi kalau candaan itu ternyata berpotensi menyakiti temannya, itu yang namanya bullying. Jadi sebelum kalian bercanda, pikirkan dulu candaannya, ya. Pikirkan dulu candaannya. Karena tidak semua orang itu, teman kalian itu mau dicandain, ya, mau dicandain. Ya. Kadang candaannya itu malah bisa menyakiti dirinya. Jadi kalian harus pikirkan terlebih dahulu sebelum kalian ingin bercanda dengan teman kalian. Baik, sekarang kita masuk di peran-peran dalam bullying, ya, peran-peran. Ada 6 peran. Peran itu maksudnya apa namanya? Ada mulai dari pelaku, ya, ada mulai dari korban, ya. Yang pertama adalah bully atau bullies, si pelakunya, ya. Peran pertama adalah si pelaku, yang pasti ada pelaku, ya. Yang pertama pasti pelakunya, si bullies namanya, ya, atau pelaku. Kemudian yang kedua ada namanya asisten bully. Nah, siapa asisten bully ini? Asisten bully ini orang-orang yang selalu melakukan perintah pelaku bullying atau yang mendukung pelaku. Misalnya ada gengnya nih, geng. Sini. Coba kamu pukul itu. Ya. Atau dia mengajak orang lain untuk membuli. Dan ini namanya asisten. Yang melakukan ini, yang melakukannya atas perintah ketua gengnya ini, ya, itu namanya asistennya. Ya, asistennya. Dan biasanya asisten ini adalah orang-orang yang pernah jadi korban. Dia berusaha untuk membuat hatinya supaya kembali dalam keterpurukannya, ya, mengembalikan jati dirinya lagi yang pernah jadi korban. Itu biasanya asisten korban. Jadi hati-hati, ya, hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah reinforce. Reinforce ini adalah orang yang menguatkan pelaku bullying. Misalnya tadi ada temannya lewat, dipanggil dengan nama orang tuanya. Misalnya nama bapaknya Pak siapa ya? Itu salah sebut lagi, bullying lagi. Pak Basuki misalnya lah, sendiri aja lah. Misalkan ada santri lewat, nama bapaknya Pak Basuki. Basuki lewat. Nah teman-teman yang lain, Basuki. Nah temannya itu seperti itu, ya. Yang ye ini yang menguatkan itu namanya reinforce. Basuki lewat, Nah itu bukannya malah mencegah, tapi malah menguatkan, ya, malah mendukung. Lewat, atau mungkin mengejek, kemudian malah menambah-nambah, ya, itu namanya reinforce, ya, pelaku yang menguatkan si pelaku bullying, itu namanya reinforce. Kemudian yang keempat ada defender. Kayak main bola aja defender, ya. Apa itu defender? Defender adalah orang yang berusaha membantu dan melindungi korban. Nah, ini yang keempat ini yang kita harapkan seperti ini, ya. Kita harapkan defender yang ada di sini, ya. Jadi defender adalah sosok yang sangat penting dalam perilaku bullying. Hadirnya defender akan menghilangkan perilaku bullying di pondok atau di sekolah. Cuma masalahnya banyak orang yang nggak berani jadi defender. Ya, kalau cuma sendirian, ya. Misalkan ada sahabatnya dibully sama kakak kelasnya atau teman yang lain. Karena dia dekat sama sahabatnya, dia berusaha membela atau defender tadi, ya. Kamu udah boleh begitu, ya, udah boleh kamu mengejek-ejek seperti itu tidak baik. Nah itu defender seperti itu. Dia apa? Defender tadi, dia melindungi korban. Cuma masalahnya orang tidak ada yang berani jadi defender. Bisa kecuali rame-rame, ya, rame-rame. Dalam satu kelas misalnya defendernya itu hampir satu kelas defender semua. Nah itu kondisi seperti itu yang bisa membuat bullying yang ada di pondok atau di sekolah itu bisa hilang karena adanya defender. Karena peran defender ini sangat penting, ya. Seperti itu. Maka kita harapkan ada defender di sini, ya. Defender. Kemudian ada yang kelima adalah korban. Ya, pastilah korban, ya. Korban adalah
yang menjadi sasaran bullying. Kemudian ada namanya keenam, bystander. Bystander ini adalah seperti penonton aja dia, bukan defender juga, bukannya mendukung. Maksudnya mendukung apa? Melindungi korban. Dia hanya diam-diam aja. Jadi kalau melihat suatu kejadian bullying, ya dia diam aja, ngelihat aja, melerai enggak, melapor pun juga enggak, jadi hanya sebagai penonton. Ini enggak bisa kita bystander ini kalau bisa jangan ya, jangan ada di pondok kita ya, atau di sekolah-sekolah. Dalam agama Islam, setiap muslim harus mampu menjaga ketentraman atau kedamaian. Tidak hanya sesama muslim, tapi juga bahkan orang non-muslim pun kita harus bisa menjaga lisan kita ya, kita berdamai, kemudian menjaga lisan dan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimul muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah orang yang muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Hadis sahih riwayat Muslim. Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Rasulullah SAW mengabarkan tentang salah satu sifat di antara sifat-sifat seorang muslim yang sempurna dalam keislamannya. Beliau Rasulullah SAW kabarkan seorang muslim yang sempurna dalam keislamannya akan senantiasa menjaga dirinya dari menzolimi orang lain dalam bentuk apapun, ya, sehingga orang-orang merasa aman dari dirinya. Ya. Perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam merasa aman dari lisannya mencakup gangguan dalam bentuk ucapan maupun dengan gerakan lisan yang bersifat melecehkan dan meremehkan orang lain. Sedangkan perkataan beliau dan tangannya, maksudnya tangannya ini mencakup kezoliman, menggunakan tangan atau anggota tubuh lainnya, dan juga kezoliman dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki. Nah, ini hati-hati nih kakak-kakaknya nih, ya, mudabiro, ya, kita tidak boleh memanfaatkan tangan kita, maksudnya tangan kita di sini adalah kekuasaan kita untuk menzolimi orang lain. Ya. Justru kita sebagai yang dituakan, kita harus memberi contoh dengan perbuatan yang baik, dengan lisan-lisan yang baik. Jika menghukum pun, menghukum dengan hukuman yang baik dan mendidik. Ya. Tidak boleh ada kekerasan yang nanti jadinya fatal dan mengakibatkan orang lain dirugikan. Karena sudah jelas Rasulullah juga pernah bersabda bahwa kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Baik, sekarang kita masuk ke dampak. Nah, ini dampak-dampaknya nih, guys. Ada tahu apa aja dampak-dampaknya? Angkat tangan. Dampak-dampak bullying bagi si korban. Kenapa? Kena mental. Apa kena mental contohnya? Siapa? Aldan Kadlin ini. Adlan, apa Adlan? Kena mental. Jadi stres, boleh. Apa yang di belakang? Depresi, ya boleh. Sebelah sini? Hah? Bunuh diri? Oh, itu sudah depresi berat itu nanti. Bisa jadi, iya. Itu sudah parah. Frustasi, ada insomnia, susah tidur, nggak percaya diri. Terus kalau dalam segi belajar gimana? Hah? Nggak semangat belajarnya. Terus malas, bawanya ingin pulang. Jadi tidak ada gairah sudah. Nggak ada. Ya, di belakang apa? Lemah. Trauma, iya, trauma. Banyak, iya. Karena pernah jadi korban kayaknya ini ya. Yang sebelah sini. Nawa. Apa dampaknya? Hah? Ahmad.
Hafal. Kenapa? Gangguan mental. Tadi sudah bilang tadi, kena mental katanya. Baik. Dampak bullying bagi si korban ya. Tadi sudah disebutkan sama teman-teman ya, ada beberapa dan rata-rata memang benar ya, dampaknya seperti itu. Dampak bullying bagi si korban diantaranya munculnya perasaan marah, kemudian apalagi sedih, cemas, malas belajar, malas sekolah, dan bahkan bisa membuat badan kita menjadi jatuh sakit. Merasa sepi sepanjang hari, serta merasa tidak berharga hidup ini. Dan selain itu, orang yang menjadi korban bully, ada juga yang terkena gangguan mental tadi disebutnya, atau juga depresi. Bahkan ada yang hingga melakukan apa tadi? Bunuh diri. Benar ini. Masalah bullying ini malah salah serius, bukan main-main ya. Karena dampaknya sangat bahaya sekali. Masalah yang sangat serius. Apa itu depresi? Ada yang depresi ya. Pernah tahu depresi? Jadi depresi itu adalah perasaan sedih dan tidak berharga dalam diri dalam jangka waktu yang panjang ya. Biasanya lebih dari 2 pekan. Semakin lama kondisi mental kita akan semakin buruk. Ya, itu depresi. Nah, depresi itu dibagi 3 tingkatan ya. Pertama itu ringan, depresi ringan. Apa contohnya? Sedih, nggak ada nafsu makan, nggak ada semangat. Ya. Itu yang ringan. Kemudian ada yang sedang. Ya. Sedang ini biasanya dia kehilangan keinginan atau minat. Sering mengunci diri di kamar mandi. Kalau di sini di mana? Udah susah kita mengunci kamar di sini ya. Atau mungkin pada saat di rumah ya, mengunci kamar di rumah. Kemudian tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Tidak mau berinteraksi dengan teman-temannya, menyendiri atau mengurung diri ya, pokoknya menyendiri, maka tidak mau, nggak punya harapan masa depan atau cita-cita, ya kan bahaya ya depresi ini ya. Kemudian yang ketiga, depresi berat, ini muncul halusinasi ya, muncul kayak bayangan-bayangan kayak orang kesurupan atau apa gitu ya. Kemudian ya bayangan-bayangan pokoknya ya, dihantui rasa-rasa yang apa namanya, membuat dia takut ya, takut seperti orang kesurupan dan apa itu, teriak-teriak biasanya. Dan depresi yang tidak bisa diobati atau yang tidak segera diobati akan berdampak orang tersebut bisa melakukan bunuh diri. Nah, ini yang bahaya sekali. Nah, ini yang sangat bahaya sekali. Ya. Dan bunuh diri itu paling banyak dilakukan oleh pria atau laki-laki. Ya, jadi survei itu mengadakan riset bahwa paling banyak pelaku bunuh diri adalah laki-laki. Kenapa gitu? Biasanya kalau perempuan itu kalau misalnya bang ini yang sudah mati nih, bunuh diri nih, cuma ngomong aja biasanya ke perempuan. Tapi kalau laki-laki diam tapi menghanyutkan, benar nggak? Ya, dia nggak perlu ngomong saya bunuh diri, nggak perlu dia ngomong, tiba-tiba langsung. Nah, jadi kalau perempuan biasanya cuma hanya ucapan aja, saya loncat nih, tapi nggak dilakukan juga sebenarnya. Ya. Sudah loncat sudah, ampun nggak sayang, nah kayak gitu. Iya. Tapi kalau laki-laki, perhatikan, laki-laki beda, senyap dia, tapi mematikan. Itu hati-hati, itu bahayanya seperti itu ya. Jadi kalian, jika kalian sudah merasa ada sesuatu yang aneh, hati kalian sudah ada rasanya sudah kayak model gejala-gejala depresi, segera konsultasi dengan dokter, kemudian dengan orang tua bicara, jangan diam, jangan dipendam terlalu lama, karena akan sangat bahaya sekali jika dipendam terlalu lama. Baik, kemudian dampak bagi pelaku, tadi si korban, sekarang dampak bagi pelakunya. Nah, pelaku juga ada, ya. Dampak bagi pelaku akan mengalami gangguan mental yang berkepanjangan,
Dalam masa itu pelaku akan susah mendapatkan rasa bahagia yang sebenarnya. Biasanya dia akan tertawa dan bahagia ketika menyakiti orang lain. Ya, benar. Ada pelaku sini, mantan pelaku. Kita harap di pondok kita nggak ada lagi pelaku maupun korban ya, insya Allah ya. Jika tidak ada yang disakiti, maka kebahagiaan itu akan berubah menjadi kesedihan. Ya. Karena sebenarnya dia masih punya rasa bersalah dalam hati kecilnya. Dalam ilmu sosiologi, dalam ilmu psikologi namanya kecemasan moral atau moral anxiety. Dia akan merasa cemas akan kesalahannya. Selain itu, pelaku bullying akan selalu merasa gelisah. Ingat ya, perbuatan dosa itu akan membuat hati kita selalu tidak merasa nyaman. Hati selalu gelisah itu ciri-ciri kalau kita melakukan dosa. Hati selalu tidak tenang. Dan jika hati selalu gelisah, mana mungkin bisa bahagia? Ya, nggak bisa kita bahagia kalau hati kita selalu gelisah. Jadi pelaku bullying itu adalah orang yang paling kesepian di dunia ini sebenarnya. Karena dia tidak rela melihat orang lain di sekitarnya bahagia, ceria atau prestasi. Jadi iri, ada irinya. Nah, seperti itu. Itu dampak bagi pelaku. Dan di Indonesia ini itu ada hukumnya bagi pelaku bullying ya. Jadi perhatikan. Dalam hukum Indonesia, bullying termasuk dalam kategori kekerasan dan pelaku terancam pidana sesuai pasal 80 yaitu penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Jadi hati-hati ya. Hati-hati bagi pelaku bullying yang mungkin nanti korbannya tidak menerima, kemudian dia melakukan laporan ke kepolisian. Jadi pelaku hati-hati. Melanggar pasal 80, jika terbukti maka bisa dipenjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda 72 juta rupiah. Jadi hati-hati kalian semua. Nah, sebagai saran bagi korban bullying, ya, kalian jangan takut untuk atau malu ya. Kalian jangan takut atau malu untuk menceritakan atau melaporkan baik kepada guru, kepada ustadz atau ustazahnya, atau pada kesantrian yang ada di pondok. Ya. Karena jika hal ini didiamkan bagi pelaku bullying ya, bagi korban ya. Karena jika hal ini didiamkan saja, maka masalahnya tidak akan selesai. Ya. Kalau kalian mendiamkan masalah kalian ada masalah dari korban, kalian diamkan, itu tidak akan selesai masalahnya. Kalian akan menimbun masalah. Ya. Kalian akan terus dihantui dengan rasa sakit, kemudian juga dihantui oleh pelakunya, terbayang-bayang terus wajah pelakunya, kemudian pasti berpengaruh terhadap diri kalian selaku korban, jadi malas belajar, ya. Nggak ada semangat dalam segala hal, bahkan sampai jatuh sakit hingga depresi tadi ya. Jadi jangan dipendam, speak up, bicara, ya, ngomong, ya. Cari yang orang atau ustadz atau ustazah atau yang kalian percaya untuk kalian bisa ajak bicara. Dan bagi teman-teman yang lain, jangan juga diam melihat ada tindakan bullying, ada temannya dibully, jangan diam, jangan hanya, wih, tangan, laporkan, segera laporkan, jangan takut ada ancaman dan lain-lain, ya. Karena kita harus memang dari sekarang ya, untuk menghilangkan praktek-praktek bullying. Karena kalian tahu sendiri tadi dampak-dampaknya juga sangat banyak sekali, ya, banyak sekali, khususnya di korban. Kemudian jika pernah dibully, kita juga harus bisa memaafkan ke pelaku. Ya memang kita sakit hati, dendam. Mungkin pelaku sudah mengakui kesalahannya, kemudian minta maaf. Ya. Kalian sebagai korban juga harus bisa memaafkan. Ya. Yang sudah temannya akui kesalahannya. Yang jangan kita simpan dendam, karena pendendam itu pun juga tidak baik. Mari kita jadi manusia yang mudah memaafkan, karena Allah sangat menyukai hambanya yang pemaaf. Ya, di antara doa yang sering kita ucapkan pada saat malam Lailatul Qadar, apa doanya?
Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau juga menyukai orang-orang yang memaafkan. Oleh karena itu, maafkanlah aku. Allah sangat suka dengan hamba-hambanya yang pemaaf. Ya. Jadi kalian harus bisa menjadi hamba yang pemaaf. Ya. Jika ada temannya yang bersalah, mengaku bersalah, dimaafkan. Ya. Paham, teman-teman? Dade, anakku semua? Paham ya? Ada sebuah kisah yang sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni saat putrinya Aisyah radhiyallahu anha yang telah difitnah. Mungkin kalian pernah dengar cerita ini ya. Ya, difitnah oleh kerabatnya sendiri malah ya, dan kerabatnya ini dinafkahi, disantuni oleh Abu Bakar, ya. Dan ternyata malah dikhianati ya. Kerabatnya ini malah memfitnah putrinya Abu Bakar, Aisyah. Nah, kemudian turunlah surat An-Nur ayat 22 di mana Allah berfirman, wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirullahu lakum wallahu ghafurur rahim. Hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, oleh sebab itu, ketika Abu Bakar As-Siddiq mendengar ayat ini, kemudian beliau memaafkan kerabatnya tersebut. Ya, jadi Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang pemaaf. Udah aja. Ajan dulu ya. Sudah aja, ajan dulu.
Baik, dari kisah Abu Bakar tadi, ya, sini membuktikan bahwa Allah sangat menyukai hamba-hambanya yang pemaaf. Jika kita mudah memaafkan orang lain, maka manfaatnya tersebut akan kembali ke diri kita. Allah akan semakin sayang dengan kita, ya. Allah akan memberikan ampunan yang banyak dengan diri kita. Dari sisi psikologi, jika seorang mudah memaafkan orang lain secara tidak langsung, orang tersebut melepaskan energi-energi buruk dan negatif yang ada pada dirinya. Jika kita menyimpan atau membiarkan rasa sakit hati, rasa benci, kemudian tidak mau memaafkan, ya, justru ini akan membuat diri kita semakin sakit dan menderita. Menyimpan dendam, ya, perasaan negatif itu ibarat kita menyimpan buah, ya. Buah jeruk, ya. Kalian tahu sendiri buah jeruk, ya. Buah jeruk itu kan baunya harum, segar, ya. Kita simpan, kita kantongi, ya. Dalam waktu sehari 2 hari aromanya masih segar. Seminggu mungkin aromanya masih terasa segar, bahkan hingga 2-3 minggu. Kemudian kita simpan, kita kantongi, masih kita simpan dalam waktu sebulan, aroma sudah mulai hilang. Kemudian dalam waktu 2 bulan, bukan aroma yang keluar, tapi aroma busuk. Ya. Bahkan muncul kuman, ulat, ya, dan akan melukai kulit kita. Jadi perumpamaan jika kita menyimpan suatu masalah seperti itu, perumpamannya seperti jeruk, ya, awalnya harum, lama-lama kalau dipendam akan menyakiti, melukai diri kita. Oleh karena itu, jika ada masalah jangan disimpan atau dipendam. Bicarakan kepada orang yang kalian percaya, pada ustadz atau ustazahnya, ya, pada orang tua juga bisa, ya. Jadi kalian bisa lebih lepas, ya, bisa mengeluarkan energi-energi negatif kalian. Kemudian bagi pelaku bully, ya, bertobatlah dari sekarang. Jangan terus menambah dosa, ya. Kalau kita seorang pelajar, kalian seorang santri, menuntut ilmu, maka ilmu kalian tidak akan berkah kalau kalian terus melakukan kezaliman, ya. Ilmu yang kalian dapatkan tidak akan pernah berkah selama kalian terus melakukan kezaliman. Jadi mulailah kita memberi rasa aman untuk diri kita dan rasa aman untuk orang lain. Kemudian mencari lingkungan atau berteman dengan orang-orang yang baik. Harapan semua, insya Allah pondok kita ini menjadi pondok yang ramah anak, ya, ramah anak, yang tidak ada pelaku bully, kekerasan dan lain-lain, ya. Sehingga orang tua kalian juga merasa tenang di pondok, kalian juga belajar merasa nyaman, ya. Tidak ada tindakan-tindakan yang membuat kalian menjadi korban dan lain-lain. Kita coba jawab 1 atau 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa dampak bagi seorang korban yang menyembunyikan perasaannya? Perasaan apa nih? Perasaan dendam. Yang tadi sudah disebutkan, ya. Dampaknya seperti buah tadi, ya. Maka nanti bisa sampai kita depresi, kemudian nggak ada nafsu belajar dan lain-lain. Jadi harus diutarakan, harus disampaikan kepada orang yang kalian percaya untuk bisa berkonsultasi, ya, untuk bercurhat, ya, bahasanya curhat seperti itu. Jadi jangan dipendam, jangan dipendam. Baik. Ustaz izin bertanya, biasanya orang yang melapor dibenci, didiamin dan lain-lain. Ya ini tadi yang defender tadi, ya memang defender seperti itu. Resikonya defender, kalau dia sendiri dia akan dibenci, ya. Makanya satu sarannya kalian harus sabar, tetap sabar, karena memang apa yang kalian lakukan adalah bukan sesuatu yang salah, ya. Berusaha untuk
membantu temannya yang dizolimi, ya, itu kalian sudah mendapat pahala di situ. Kemudian cari teman-teman yang bisa diajak menjadi defender, ya. Berdua, bertiga, berempat, ya. Kemudian laporkan, ya, laporkan. Dan insya Allah jika ada laporan, tentu kita akan memberikan arahan-arahan kepada baik itu pelaku maupun si korban. Kita akan panggil, kita akan bicarakan apa permasalahannya, kenapa sampai melakukan seperti ini, kita akan beri nasihati, ya, seperti itu. Ya. Kalian jangan tetap laporkan, ya, nggak usah takut untuk dibenci atau didiamin. Kalian sudah melakukan hal yang baik, kalian tidak melakukan hal yang salah, kalian melakukan hal yang baik. Baik, kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanallah